Halo, selamat datang di channel Renaldi Galih Firmawan. Di video kali ini saya akan membagikan tips and trik cara penggunaan dan perawatan pada mikroskop. Cara penggunaan mikroskop. Bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop sendiri ada banyak. Salah satu contohnya adalah lensa okuler, revolver, diafragma, dan lain-lain. Penjelasan mikroskop. Untuk bagian yang pertama ada lensa okuler yang terletak di bagian teratas mikroskop, menjadi lensa yang paling dekat dengan mata pengamat. Fungsi lensa okuler adalah membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Jumlah lensa ini hanya satu untuk dalam mikroskop monokuler karena dilihat menggunakan sebelah mata saja. Sebaliknya, di dalam mikroskop binokuler terdapat dua lensa okuler sehingga pengamatan dengan dua mata menjadi lebih nyaman. Dan yang kedua ada tabung mikroskop, mengatur fokus sekaligus menjadi penghubung antara lensa objektif dengan lensa okuler. Nama lain dari bagian ini adalah tubus mikroskop. Bagian yang ketiga dan keempat ada makrometer dan mikrometer. Makrometer sendiri merupakan bagian pengukur yang terletak pada bagian mikroskop. Makrometer digunakan untuk menaik turunkan lensa objektif mikroskop dengan kasar. Sedangkan mikrometer sendiri berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan meja preparat. Dan ada pegangan atau lengan mikroskop, berfungsi sebagai pegangan ketika akan memindahkan mikroskop ke tempat lain. Bagian ini membuat proses pemindahan lebih mudah dan aman tanpa perlu memegang bagian lainnya. Ada revolver, adalah tunas penyangga lensa objektif. Fungsinya, bagian ini untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop. Kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif terletak di dekat objek yang diamati. Fungsinya untuk memperbesar bayangan objek pengamatan dari 10 kali, 40 kali hingga 100 kali. 8. Ada meja preparat atau meja objek. Sesuai namanya, meja preparat menjadi wadah peletakan benda untuk diamati. Meja ini memiliki penjepit objek yang digunakan untuk memegang benda agar tidak mudah bergeser. Nah, kemudian di sini ada klip, digunakan untuk menjepit objek yang berada di atas meja preparat tadi. Kemudian selanjutnya ada diafragma. Diafragma sendiri adalah bagian mikroskop yang bertugas untuk menentukan jumlah cahaya masuk serta difokuskan ke objek. Letaknya ada di bagian bawah meja objek. Kemudian ada sendi iklinasi. Sendi iklinasi adalah jadi bagian untuk mengatur derajat kemiringan mikroskop. Tentu saja maksudnya untuk memudahkan proses pengamatan dengan lebih maksimal. Dan ada kaki mikroskop, digunakan untuk menopang tubuh mikroskop. Yang terakhir ada cermin, digunakan untuk mengarahkan cahaya kepada objek. Terdapat dua cermin di sini, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang sudah dikumpulkan terkumpul, sedangkan cermin cekung digunakan untuk membuka cahaya. Kemudian cara menggunakan mikroskop. Nah, cara menggunakan mikroskop. Yang pertama adalah menyiapkan preparat yang sudah jadi atau objek yang mau diteliti. Kemudian yang kedua adalah mengatur cahaya dengan menggunakan cermin cekung sebagai pengumpul cahaya. Kemudian cermin datar digunakan untuk melihat cahaya yang dikumpulkan oleh cermin cekung. Kemudian memilih preparat yang sudah jadi. Nah, kemudian meletakkan preparat atau objek penelitian di meja preparat atau meja objek dengan menjepitnya dengan menggunakan klip agar posisi preparat tidak berubah-ubah saat kita lihat. Kemudian kita bisa menggunakan juga makrometer dan mikrometer kita untuk memperjelas lensa okuler dalam melihat objek. Kemudian mengatur fokus lensa objektif. Atur hingga memperoleh gambar yang terlihat jelas. Kemudian merapikan mikroskop. Agar barang terjaga tidak pecah.
juga tidak rusak. Letakkan mikroskop di dalam tempatnya dengan rapi dan benar. Oke, mungkin segitu saja tips and trik cara penggunaan dan perawatan mikroskop. Saya Renaldi Galifimon, pamit undur diri.